Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Alfa Madoroh, dan kali ini saya sudah siap akan membahas rumus trigonometri jumlah dan selisih dua sudut. Baik, sudah siap semuanya? Ya. Yang saya maksud dengan rumus trigonometri jumlah dan selisih dua sudut, yang pertama adalah rumus untuk sinus alfa ditambah beta, yang kedua sinus alfa dikurangi beta, kemudian yang ketiga rumus kosinus alfa ditambah beta, yang keempat rumus kosinus alfa dikurangi beta, yang kelima rumus untuk tangen alfa plus beta, dan yang keenam adalah tangen alfa dikurangi beta. Nah, di sini saya tidak ingin memberikan cara bagaimana rumus itu diperoleh, tapi langsung saja kita terapkan, kita gunakan, dan kita hafalkan. Yang pertama, sinus alfa ditambah beta sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Nah, ini yang dimaksud dengan rumus jumlah, ya, alfa plus beta. Nah, untuk sinus itu hasilnya sin cos plus cosin. Nah, di sini plus, sana juga plus. Sekarang perhatikan untuk rumus selisihnya, sinus alfa dikurangi beta sama dengan sin alfa cos beta dikurangi cos alfa sin beta. Sekali lagi, kalau sin itu sin cos plus cosin, jadi ini sama. Kalau plus di sana plus, kalau di sini min, sana juga min. Bagaimana? Sudah hafal? Baik. Nah, sekarang untuk cosinus bagaimana? Untuk cosinus alfa plus beta sama dengan cos alfa cos beta dikurangi sin alfa sin beta. Sedangkan cosinus alfa dikurangi beta sama dengan cos alfa cos beta ditambah sin alfa sin beta. Perhatikan untuk cosinus, ya. Kalau cosinus itu hasilnya cos cos sin sin. Sekali lagi, cosinus itu hasilnya cos cos sin sin. Nah, kalau di sini plus, sana kebalikannya minus. Kalau sini minus, sana kebalikannya plus. Bagaimana? Sudah cukup dimengerti? Baik, sekarang kita lanjutkan rumus tangen. Tangen alfa plus beta sama dengan tangen alfa plus tangen beta dibagi 1 min tangen alfa kali tangen beta. Sedangkan tangen alfa dikurangi beta sama dengan tangen alfa min tangen beta dibagi 1 plus tangen alfa kali tangen beta. Perhatikan rumusnya, kalau di sini plus, di atas juga plus, sedangkan yang bawah minus. Kalau di sini dikurangi, maka yang atas dikurangi, yang bawah ditambah. Bagaimana? Sudah bisa membedakan? Baik, kalau belum hafal, diulang-ulang, ya. Diulang-ulang video ini. Sekarang kita berikan contohnya. Hitunglah sinus 15 derajat. Nah, tanpa alat bantu, tanpa alat kalkulator, kita juga tidak hafal berapa nilai sinus 15 derajat. Baik, kita cari dengan rumus-rumus tadi. Di sini sinus 15 derajat. Nah, gimana caranya? 15 derajat kita ubah ke dalam jumlah atau selisih dari dua sudut istimewa, ya. Jadi maksud saya 15 derajat itu coba dipikirkan berapa ditambah berapa atau berapa dikurangi berapa. Jadi keduanya harus sudut istimewa. Coba dipikirkan. Sudah ketemu? Bagus, ya. Jadi sinus 15 derajat bisa saya ganti sinus 45 derajat dikurangi 30 derajat, ya. Jadi sekali lagi 15 derajat itu sama dengan 45 derajat dikurangi 30 derajat. Nah, ini sama-sama keduanya sudut-sudut istimewa. Jadi sinus 15 derajat sama dengan sinus 45 derajat dikurangi 30 derajat. Nah, untuk menghitungnya, nah kita ingat rumus tadi, sin alfa dikurangi beta. Rumusnya apa kalau sin? Oke, masih ingat? Oke. Sin alfa dikurangi beta sama dengan sin alfa cos beta min cos alfa sin beta. Sekali lagi, kalau sin itu sin cos cosin. Kalau sini min, sana juga min, sama, ya. Nah, sekarang di sini kita masukkan nilai alfa dan beta. Jadi sini alfanya 45 derajat, betanya 30 derajat. Kita masukkan ke sini saja. Oke, itu hasilnya. Kemudian kita tinggal menghitung. Sinus 45 derajat itu berapa? Setengah akar 2, ya. Kosinus 30 derajat berapa? Setengah akar 3. Bagus.
Cos 45 derajat berapa? Oke, setengah akar 2. Sin 30 derajat berapa? Setengah. Bagus, pinter-pinter. Nah, jadi sinus 15 derajat sama dengan setengah akar 2 kali setengah akar 3 dikurangi setengah akar 2 kali setengah. Kita tinggal hitung saja. Jadi setengah kali setengah itu seperempat. Akar 2 kali akar 3 hasilnya akar 6. Jadi nanti ini hasilnya seperempat akar 6. Kemudian setengah akar 2 kali setengah hasilnya berapa? Seperempat akar 2. Ya, hasilnya seperti ini ya. Nah, karena di sini seperempat sama dengan seperempat, maka ya kita bisa ganti dalam bentuk tulisan lain, seperempat kali akar 6 dikurangi akar 2. Nah, itu adalah sinus 15 derajat sama dengan seperempat kali akar 6 dikurangi akar 2. Gimana? Sudah paham? Baik, kita lanjutkan contoh yang kedua untuk kosinus. Hitunglah kosinus 75 derajat. Oke, 75 derajat. Bukan sudut istimewa. Kita tidak tahu berapa cos 75 derajat. Nah, sekarang seperti tadi 75 derajat kita ganti ke dalam jumlah atau selisih dua sudut istimewa. Coba dipikirkan 75 itu berapa tambah berapa atau berapa kurangi berapa. Oke, sudah ketemu jawabannya? Oke, tinggal kita ganti saja. Kosinus 75 derajat sama dengan kosinus 45 derajat ditambah 30 derajat. Nah, ini kan 45 tambah 30, 75. Nah, sekarang kita ingat rumus kosinus alfa plus beta. Apa tadi rumusnya, cos? Rumusnya apa? Sudah hafal atau sudah lupa? Oke, cos alfa plus beta sama dengan cos alfa cos beta min sin alfa sin beta. Sekarang tinggal masukkan nilainya. Ya. Ini ya hasilnya, kemudian kita hitung ya, cos 45 derajat itu setengah akar 2, kosinus 30 derajat itu setengah akar 3, sin 45 derajat itu setengah akar 2, dan sin 30 derajat sama dengan setengah. Setengah akar 2 kali setengah akar 3 hasilnya seperempat akar 6. Setengah akar 2 kali setengah hasilnya seperempat akar 2. Ya, seperti tadi ini sama. Ya, kita tulis kosinus 75 derajat sama dengan seperempat kali akar 6 dikurangi akar 2. Loh, kok sama tadi, Pak? Yang sama dengan sin 15 derajat. Oke, bagus. Kalian masih ingat ya. Jadi memang sama itu. Hasilnya sinus 15 derajat sama dengan kosinus 75 derajat. Oke, paham? Ya, sekarang dilanjut contoh 3 untuk tangan ya. Tangan 105 derajat. Oke, 105 derajat berapa? Tambah berapa atau berapa kurangi berapa? Oke, bagus ya. Tangan 105 derajat sama dengan tangan 60 derajat ditambah 45 derajat. Nah, sekarang ingat rumus tangan alfa plus beta. Masih ingat rumusnya? Baik, tangan alfa plus beta sama dengan tangan alfa plus tangan beta dibagi 1 dikurangi tangan alfa kali tangan beta. Nah, sekarang tinggal masukkan alfanya 60 derajat, betanya 45 derajat. Masukkan ke rumus, ya diperoleh seperti ini. Nah, kemudian kita hitung ya. Tangan 60 derajat berapa? Nah, tangan 45 derajat berapa? Oke, kita masukkan nilainya. Tangan 60 derajat sama dengan akar 3. Tangan 45 derajat sama dengan 1. Ya, jadi yang atas ini tangan 60 derajat itu akar 3. Kemudian ditambah tangan 45 derajat berarti ditambah 1. Kemudian yang bawah 1 kurangi tangan 60 derajat kali tangan 45 derajat. Jadi 1 dikurangi akar 3 kalikan 1. Akar 3 kali 1 hasilnya akar 3. Jadi akar 3 ditambah 1 dibagi 1 dikurangi akar 3. Nah, ini hasilnya berapa? Ya, biasanya kalian itu main coret-coret saja. Mentang-mentang di sini sama akar 3, sini akar 3, coret saja 1. Ini 1 coret saja. Keliru ya. Kan seperti itu. Itu kalau berlaku perkalian. Kalau ini kan penjumlahan dan pengurangan, jadi nggak bisa. Nah, caranya kita rasionalkan penyebutnya. Di sini pecahan dengan penyebut irasional. 1 dikurangi akar 3. Nah, caranya sudah kita bahas.
sebelumnya. Ya, ini kita kalikan dengan sekawan dari 1 dikurangi akar 3, yaitu 1 ditambah akar 3 ya. Ya, jadi sekawan 1 kurangi akar 3 itu 1 ditambah akar 3. Kemudian yang atas penyebutnya sama, 1 plus akar 3 ya. Dibagi 1 plus akar 3, ini kan hasilnya masih utuh 1. Nah, sekarang kita kalikan ini akar 3 plus 1 kali 1 plus akar 3. Hasilnya berapa ya? Kalikan 1 per 1. Misalnya akar 3 kalikan 1, hasilnya akar 3 ya. Kemudian akar 3 kali akar 3, hasilnya berapa? 3. Kemudian 1 kali 1, 1. Kemudian 1 kali akar 3, akar 3. Nah, kita jumlah seluruhnya menjadi, jadi 1 tambah 3 berapa? 4 ya. Kemudian tadi sini akar 3 ditambah akar 3, hasilnya 2 akar 3. Nah, kemudian yang bawah 1 kurangi akar 3 kali 1 plus akar 3. Ini gampang saja karena sekawannya cukup depan kali depan, belakang kali belakang. 1 kali 1, 1. Min akar 3 kali akar 3, min 3. Jadi 1 min 3, hasilnya min 2. Nah, seperti ini. Kemudian karena di sini plus, kita bisa membagi semuanya. 4 dibagi min 2, hasilnya min 2. 2 akar 3 dibagi min 2, hasilnya minus akar 3. Nah, kita bisa menulisnya min 2 plus akar 3. Atau kalau diuraikan tadi min 2 min akar 3. Begitu untuk rumus dan contoh soal untuk rumus trigonometri jumlah dan selisih. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalian cukup paham. Kalau belum paham, silahkan diulang-ulang video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.